Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 1314230003. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang penempatan dan orientasi SDM. Latar belakang: hari pertama memasuki dunia kerja dan memulai pekerjaan yang baru bukanlah hal yang dapat dianggap remeh. Banyak karyawan yang merasa gugup ketika kali pertama bekerja. Kegugupan tersebut dapat berisiko mengurangi kepuasan karyawan baru dan kemampuan semangat untuk belajar kerja jika manajer SDM tidak dapat mengantisipasinya. 1. Definisi orientasi. Orientasi SDM adalah pengenalan dan adaptasi terhadap suatu situasi atau lingkungan. Dimaksud orientasi di sini adalah pengembangan dan pelatihan awal bagi para karyawan baru, yang memberi mereka informasi bagi perusahaan pekerjaan maupun kelompok kerja. Pengenalan dan orientasi perlu diprogramkan karena adanya sejumlah aspek khas yang muncul pada saat seseorang memasuki lingkungan kerja yang baru. 2. Tujuan orientasi. Yang pertama, menyiapkan mental bagi karyawan baru dalam menghadapi peralihan suasana dari lingkungan pendidikan ke dunia kerja yang nyata. 2. Menghilangkan hambatan psikologis dalam memasuki kelompok yang baru. 3. Mengenal secara singkat lingkungan pekerjaan yang baru. Tujuan orientasi menurut Muekijat 1999 sampai 1994 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkenalkan pegawai baru dengan perusahaan. 2. Menghindarkan adanya kekacauan yang mungkin disebabkan oleh seorang pekerja baru ketika diserahi pekerjaan baru. 3. Memberi kesempatan pada pegawai untuk menanyakan masalah tentang pekerjaan mereka yang baru. 4. Menghemat waktu dan tenaga pegawai dengan memberitahukan kepada mereka kemana harus meminta keterangan atau bantuan dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul. 5. Menerangkan peraturan dan ketentuan perusahaan sedemikian rupa sehingga pegawai baru dapat menghindarkan rintangan atau tindakan hukuman yang akan terjadi karena pelanggaran peraturan yang tidak mereka ketahui. 6. Memberikan pengertian kepada pengawasan baru bahwa mereka adalah bagian yang penting di dalam sebuah organisasi. 3. Manfaat orientasi. Manfaat orientasi menurut Whitehead atau Davis 1996 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi kecemasan karyawan. Terus yang kedua, karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. 3. Karyawan memiliki ekspektasi yang lebih relatif mengenai pekerjaan. 4. Mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. 5. Karyawan baru menjadi lebih mandiri. 6. Karyawan baru menjadi lebih baik. 7. Mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaan. 4. Jenis-jenis orientasi. Menurut Goldhorper 1968, ada 3 jenis orientasi kerja karyawan dalam bekerja, yaitu: yang pertama, instrumentali. Goldhorper 1968 menjelaskan bahwa pada jenis pendekatan ini setiap karyawan memang bekerja sebagai suatu tujuan akhir, di mana karyawan tersebut bekerja berdasarkan satu alasan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, solidaritas, di mana pada pendekatan orientasi kerja jenis ini Goldhorper 1968 menjelaskan bahwa setiap karyawan memang sebuah pekerja bukan secara simpel sebagaimana tujuan akhir saja, melainkan segi yang didepankan adalah hubungan dan aktivitas sosial yang bisa didapat, dan ini dipandang sebagai bentuk emotionally rewarding. 3. Breakout traffic. Menurut Goldhorper 1968 dijelaskan bahwa yang membuat
seorang karyawan memilih pekerjaan dan mengoptimalkan diri pada pekerjaan yang dipilihnya itu adalah hal-hal yang disediakan oleh perusahaan tempat kerja tersebut bekerja. 5. Tahap orientasi. Beberapa tahap orientasi yang penting dilakukan yaitu yang pertama, perkenalan. Memperkenalkan pegawai baru mulai dari unit kerjanya sendiri sampai unit kerja besarnya dan sampai unit-unit kerja terkait lainnya akan memberikan ketenangan dan kenyamanan si pegawai karena dia merasa diterima di lingkungannya, dan hal tersebut akan mempermudah dia untuk bertanya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, maka dapat membina kerjasama dengan yang lain dalam rangka menjalankan tugasnya. 2. Menjelaskan tujuan perusahaan. Dengan menjelaskan profil perusahaan secara lengkap, seperti visi misi, nilai-nilai budaya perusahaan, dan struktur organisasi akan membuat pegawai baru. Sambungan nomor 5, tahap orientasi. 3. Sosialisasi kebijakan. Perlu adanya sosialisasi tentang kebijakan perusahaan yang berlaku, mulai dari kebijakan baik yang terkait dengan sumber daya manusia seperti reward, career training, hubungan kepegawaian, penilaian pegawai, sampai termination. Juga yang terkait dengan unit kerja tempat dia bekerja. Demikian juga tentang kode etik dan peraturan perusahaan. 4. Jalur komunikasi. Membuka jalur komunikasi akan mempermudah pegawai baru menyampaikan aspirasinya maupun pertanyaan-pertanyaannya. 5. Proses monitoring. Tentunya pada awal bekerja, si pegawai baru sukra disosialisasikan target kerja yang harus dicapai. 6. Pengertian penetapan. Penetapan karyawan berarti mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. Kepada para karyawan lama yang telah menduduki jabatan atau pekerjaan, termasuk sasaran fungsi penempatan karyawan dalam arti mempertahankan pada posisinya atau perpindahan pada posisi yang lain. 7. Tujuan penetapan. Penetapan memiliki tujuan yaitu agar karyawan bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Menurut B. Suswanto Satrohadiwirjo yang dikutip oleh Suswono 2003, dimaksud diadakan penempatan karyawan adalah untuk menempatkan karyawan sebagai unsur pelaksanaan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kriteria, yaitu kemampuan, kecakapan, dan keahlian. 8. Keuntungan dan kelebihan orientasi SDM. Keuntungan dan kelemahan orientasi secara umum. Yang pertama, keuntungan orientasi usaha orientasi yang efektif juga berkontribusi terhadap keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Praktik SDM sebagai berikut mengandung saran-saran mengenai bagaimana membuat orientasi karyawan lebih efektif. 2. Kelemahan orientasi. Kelemahan umum dari program orientasi adalah pada level supervisor. Walaupun bagian kepegawaian telah merancang program orientasi secara efektif dan juga melatih para supervisor tentang cara bagaimana melakukan orientasi pada bidangnya, namun seringkali mengalami kegagalan. Kesimpulan, orientasi dan penempatan mempunyai peran yang sangat penting dalam memastikan karyawan baru maupun karyawan lama yang ditempatkan pada bidang yang baru untuk dapat menunjukkan kinerja dengan maksimal dan produktivitas kerja yang diharapkan. Memang para karyawan tersebut bisa jadi sudah memahami dengan baik mengenai aspek-aspek umum perusahaan seperti strategi, kompensasi, peraturan, dan sebagainya. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.